Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, marilah kita membaca doa dengan bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita telah membaca doa bersama-sama. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen satu persatu dulu ya. Baik, Bu. Olivia, Hadir, Bu. Zara, Hadir, Bu. Kiki, Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Bu. Nanda. Izin, Bu. Oh, izin ya. Iya, Bu. Cinta. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Berarti dari teman-temannya hanya satu ya yang izin. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang lanjutan dari materi yang kemarin. Ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa kemarin? Masih ingat, Bu? Ya, coba Dinda. Materi mengenai metamorfosis, Bu. Nah, benar sekali. Mengenai tentang metamorfosis. Nah, kan kemarin Ibu menjelaskan bahwa metamorfosis itu dibagi menjadi dua macam. Apa saja coba? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, Bu. Ya, benar Olivia. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk yang terjadi pada serangga, di mana hewan muda mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk ketika dia dewasa. Cara makannya, bahkan habitat biasanya berbeda antara larva dan bentuk dewasanya. Terdapat masa transisi atau perubahan bentuk dari larva menjadi hewan dewasa, yaitu dengan menjadinya kepompong. Nah, selanjutnya itu ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Hewan yang baru menetas dari telur mempunyai bentuk yang sama dengan hewan yang sudah dewasa, hanya dalam ukurannya lebih kecil. Perubahan fisik terjadi pada bagian tubuh yang mengalami pertumbuhan. Nah, di sini Ibu telah membuat alat peraga tentang metamorfosis tidak sempurna, yaitu pada kecoa. Karena kecoa merupakan salah satu jenis metamorfosis tidak sempurna, di mana dalam siklus hidupnya tidak mengalami proses kepompong atau pupa. Metamorfosis kecoa pun hanya mengalami 3 fase. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, fase apa saja yang dialami oleh kecoa? Telur, nimfa, dan imago, Bu. Nah, benar sekali. Kecoa itu mengalami 3 fase, yaitu fase telur, fase nimfa, dan fase dewasa. Nah, yang pertama itu pada fase telur. Nah, seperti makhluk hidup lainnya, telur kecoa didapatkan dari hasil pembuahan dari sel telur betina dan sel sperma jantan. Kecoa betina akan meletakkan telur yang dikandungnya di atas sampah atau permukaan tanah. Kenapa sampah dan permukaan tanah? Karena ia memilih daerah yang jarang dilewati oleh manusia. Kecoa betina dapat menghasilkan telur yang cukup banyak dalam sekali bertelur, yaitu 16 hingga 32 butir. Di permukaan atau di luar telur terdapat cairan yang lengket yang membuat telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain. Itulah mengapa jika kecoa itu tertempel pada suatu benda itu sangat sulit untuk melepasnya. Nah, telur kecoa ini berwarna coklat atau hitam yang biasanya dilindungi oleh otsea atau cangkang kapsul.
Oocyst sangat keras sehingga mampu melindungi telur dari berbagai benturan luar yang tidak diinginkan. Nah, telur kecoa akan menetas dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan tergantung pada jenis dan spesies induknya. Nah, ketika telur sudah menetas, maka akan mengalami fase selanjutnya, yaitu fase nimpa atau fase bayi kecoa. Yang kedua itu ada fase nimfa atau bayi kecoa. Nah, pada fase ini adalah fase kedua setelah telur kecoa menetas. Nimfa ini berukuran sangat kecil sekali, yang ukurannya hampir sama dengan kutu beras, hanya saja dia berwarna putih. Nah, meskipun nimfa berukuran sangat kecil, namun bayi kecoa ini sudah bisa bergerak bebas dan mencari makan sendiri. Bayi kecoa akan tumbuh dan berubah menjadi coklat seiring berjalannya waktu. Nah, pada fase ini nimfa belum memiliki sayap sehingga dia tidak bisa terbang. Fase nimfa memerlukan waktu sekitar 60 hari agar nimfa hidup menjadi kecoa dewasa. Dalam kurun waktu 60 hari, nimfa akan mengalami instar atau ganti kulit sebanyak 4 hingga 7 kali. Setiap pergantian kulit ini, maka kulit yang baru akan lebih kuat dan semakin keras. Dan pada pergantian kulit yang terakhir, nimfa akan mulai tumbuh sayap dan akan berada pada tahap selanjutnya, yaitu fase imago atau fase dewasa. Nah, setelah melewati periode instar terakhir, nimfa kecoa sudah memulai memiliki 2 sayap dan fase inilah fase imago dimulai. Imago atau serangga dewasa dari kecoa memiliki sayap yang kuat sehingga memungkinkan untuk dapat terbang ke sana kemari. Di awal fase imago, kecoa muda berukuran jauh lebih kecil. Ia akan mengalami pertumbuhan lebih besar sehingga siap melakukan proses reproduksi bersama pasangannya. Fase imago berlangsung selama 200 hari dan bertelur sebanyak 8-20 kali sebelum akhirnya dia mati. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak semua mengerti? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh dari serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Apakah anak-anak tahu hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna? Tahu, Bu. Apa coba, Olivia? Kupu-kupu, Bu. Ya, benar sekali. Kupu-kupu. Seperti alat peraga yang Ibu bawa, ini adalah contoh dari fase-fase metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, di mana terdapat perubahan mulai dari telur hingga kupu-kupu dewasa, mulai dari hewan pemakan daun berubah menjadi makhluk yang terbang. Nah, kupu-kupu ini memiliki 4 fase, yaitu fase telur, fase ulat atau fase larva, fase kepopong atau pupa, dan fase kupu-kupu dewasa. Nah, yang pertama itu pada fase telur. Seekor kupu-kupu memulai hidup sebagai telur yang sangat kecil, bulat, lonjong, dan silindris. Bentuknya tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Beberapa telur kupu-kupu mungkin bulat dan ada beberapa lagi yang oval dan mungkin berusuk. Sementara yang lain mungkin memiliki fitur lainnya. Telur kupu-kupu ini biasanya terletak di atas daun tanaman. Telur ini akan menetas sekitar 3-5 hari. Nah, dia akan menempel seperti ini. Nah, yang kedua itu ada fase ulat atau larva. Setelah menetas, larva akan mencari makan. Sebagian larva mengkonsumsi cangkang telur yang kosong sebagai makanan pertamanya. Kulit luar dari larva tidak merenggang mengikuti pertumbuhannya. Tetapi ketika sudah menjadi sangat ketat, larva akan berganti kulit. Jumlah pergantian kulit selama hidup larva umumnya 4-6 kali. Dan periode antara pergantian kulit atau molting ini disebut dengan instar. Larva kupu-kupu bervariasi dalam bentuk, tetapi ada sebagian besar berbentuk silindris dan terkadang mempunyai rambut, duri, tukribal, atau pigmen. Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, larva akan berhenti makan, berjalan mencari tempat berlindung terdekat, melekatkan diri pada ranting atau dedaunan dengan anyaman benang. Larva telah memasuki fase prepupa dan melepaskan kulit terakhir kalinya untuk membentuk pupa. Nah, dia akan membentuk pupa atau kepompong.
Nah, selanjutnya itu pada fase kepompong atau pupa, kalau dilihat dari luar seperti periode istirahat, padahal di dalam pupa terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Pupa pada umumnya keras, halus, dan merupakan salah satu struktur tanpa anggota tubuh. Pada umumnya pupa berwarna hijau, coklat, atau berwarna sesuai dengan sekitarnya atau kamuflase. Pembentukan kupu-kupu ini dalam pupa biasanya berlangsung selama 7-20 hari tergantung spesiesnya. Nah, kemudian dia akan mengalami fase yang sempurna, yaitu fase kupu-kupu. Nah, yang keempat itu yaitu fase kupu-kupu. Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut, dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang secara normal. Segera setelah sayap mengembang dan kuat, sayap akan membuka dan menutup beberapa kali dan mencoba untuk terbang. Fase imago atau kupu-kupu adalah fase dewasa dan merupakan fase terakhir, dan fase ini akan berulang ketika kupu-kupu bereproduksi kembali. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak semua paham? Paham, Bu. Nah, baiklah. Jika semuanya telah paham, Ibu akan mengetes satu persatu nanti pada pertemuan selanjutnya, dan kita akan mengadakan ulangan. Baik, Nah, Bu. jika semuanya sudah paham, marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa. Ya, kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baiklah, kepada teman-teman berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Ya, kepada anak-anak silakan belajar untuk mempersiapkan tes untuk selanjutnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.